Selamat berjumpa kembali dengan admin. Kali ini admin akan membawakan sebuah alur film yang sangat seru untuk Anda tonton. Film ini menceritakan tentang lahirnya sebuah pasukan elit prajurit wanita yang bernama Agoji. Dipimpin oleh seorang jenderal yang sangat kuat, pasukannya pun kini harus bertarung melawan kekuatan pasukan pria yang jumlahnya jauh lebih besar dari mereka. Tidak berlama-lama, mari kita saksikan bersama. Selamat menonton. Film ini terjadi berkisar pada tahun 1823 di Afrika Barat, di mana pada saat itu dua kerajaan berdiri. Yang pertama Kerajaan Dahomey. Sedangkan kerajaan lainnya bernama Kerajaan Oyo yang memiliki kekuatan tempur 2 kali lipatnya dan bantuan senjata dari negara Eropa membuat mereka semena-mena dan meminta jatah upeti serta memperdagangkan manusia sebagai budak kepada bangsa Eropa. Namun di sisi lain bangsa Dahomey yang kini dipimpin oleh seorang raja muda yang mandiri dan cerdas. Ia juga mempunyai jenderal dan tentara wanita yang menakutkan di kerajaannya yang bernama Pasukan Elit Agoji. Baiklah mari kita mulai ceritanya. Film ini diawali di sebuah daerah bernama Mahi yang berbatasan antara wilayah Dahomey dan Oyo. Belasan orang prajurit Oyo kini sedang berkemah setelah mereka menyerang dan menawan penduduk wilayah Dahomey. Ketika mereka sedang bersenda gurau, muncul seorang wanita dari balik semak-semak yang diikuti oleh kemunculan puluhan wanita lainnya dan langsung menghentikan tawa mereka. Setelah wanita pertama memberikan aba-aba, lalu mereka pun langsung maju dan menyerang para pria pasukan Oyo tanpa rasa takut sedikit pun di wajah mereka. Dan pertarungan pun terjadi. Hanya dalam sekejap, puluhan prajurit pria dari bangsa Oyo pun tewas. Dan setelah mereka menemukan para penduduk yang prajurit Oyo tawan, sang pimpinan prajurit wanita itu langsung menghabisi prajurit Oyo terakhir yang tersisa. Ya, dialah jenderal wanita terkenal itu. Namanya Naniska. Para wanita yang dipimpinnya adalah anak buahnya yang dikenal dengan nama Agoji. Sebuah pasukan elit wanita pelindung kerajaan Dahomey. Dari salah satu sandera yang dibebaskan, Naniska mengetahui kalau keluarga mereka telah ditangkap dan dijual untuk dijadikan budak oleh pasukan Oyo. Sementara itu di sebuah pasar di kerajaan Dahomey. Seorang wanita muda bernama Nawi dan temannya kini sedang berbelanja di sana. Lalu terdengarlah sebuah suara yang ditiup yang menandakan pasukan kebanggaan kerajaan mereka akan melewati tempat itu. Seluruh penduduk di sana pun langsung berbaris ingin menyambut mereka yang telah kembali dengan membawa keluarga mereka yang disandera. Namun mereka tidak berani mengangkat kepala mereka untuk melihat pasukan ini mengingat raja mereka melarangnya. Tapi Nawi yang memang penasaran dengan rupa mereka pun sesekali mencuri pandang dan melihat mereka dengan rasa bangga di matanya. Sekembalinya dari pasar, Nawi dikejutkan dengan hadirnya seorang lelaki tua yang sudah dipersiapkan orang tuanya untuk dijodohkan dengannya. Namun mengetahui calon suaminya yang jahat dan menamparnya, Nawi pun menolaknya dan mendorong pria itu. Perbuatan Nawi yang telah menggagalkan perjodohannya dengan pria kaya pilihannya membuat ayah Nawi marah dan membawa Nawi ke depan pintu kerajaan Dahomey dan memberikan Nawi kepada raja untuk dijadikan tentaranya. Setelah dibawa masuk oleh salah seorang pasukan Agoji bernama Izogi. Kini Nawi melihat para pasukan Agoji yang gagah berani tengah berlatih halaman kerajaan, begitu juga dengan para prajurit pria. Setelah itu Nawi dibawa masuk ke halaman kerajaan kedua di mana di sana hanya khusus untuk para perempuan dan pria tidak diizinkan masuk ke sana. Sementara itu di tempat lain, Oba Ode yang merupakan jenderal perang dari Kekaisaran Oyo sangat marah dan terkejut melihat pemandangan di Mahi.
Tempat yang seharusnya kini ia menjemput para tawanan yang hendak dijadikan budak kini telah sepi senyap. Tinggal mayat para prajurit mereka yang kini mati tergeletak di sana. Sedangkan Naniska yang kini telah kembali ke istana kini menghadap raja dan menceritakan apa yang ia temukan di daerah Mahi tadi. Setelah itu raja pun mengundang para penasehatnya dan berunding dengan mereka termasuk Naniska. Sang raja kini marah dengan mulai masuknya pasukan Oyo ke wilayah mereka, begitu juga dengan upeti yang harus mereka berikan kepada kerajaan Oyo. Naniska menjelaskan bahwa yang paling berbahaya adalah perdagangan manusia yang mereka lakukan. Naniska memberikan saran untuk menjual emas dan minyak sawit mereka ketimbang menjual rakyatnya untuk dijadikan budak. Akhirnya raja pun mengambil keputusan untuk menyiapkan upeti terakhir di tahun ini sambil menunggu hasil dari apa yang diusulkan Naniska. Setelah rapat selesai, kini Naniska, Amenza, Izogi dan merupakan para senior dari pasukan Agojie bertemu dengan para calon Agojie baru mereka yang berasal dari beberapa daerah Dahomey. Sebelum mereka memulai penerimaan prajurit baru, Naniska pun menjelaskan bahwa tidak ada paksaan di sana. Yang sekiranya tidak siap dipersilahkan untuk mundur dan pulang. Mendengar ini beberapa di antara mereka pun mundur dan yang lainnya tetap dengan tekadnya termasuk Nawi. Ketika Nawi disuruh seniornya mandi, secara tak sengaja sang jenderal pun sedang berada di sana. Sang jenderal pun menanyakan tentang dirinya bergabung di Agojie dan ingin melihat bagaimana kemampuan Nawi. Keesokan harinya pelatihan pertama pun dimulai. Nawi yang bersemangat akan mendapatkan pedangnya kini malah mendapatkan senjata pertama mereka berupa sebuah tali. Ia pun mulai mengeluh. Sang jenderal Naniska yang mendengar ini pun langsung memberikan pedangnya yang ternyata sangat berat buat Nawi dan menantang Nawi untuk menebas leher patung jerami di depannya. Tebasan Nawi yang gagal menebas patung itu membuatnya kini menjadi bahan tertawaan dan membuatnya malu. Setelah kejadian itu, Izogi yang melihat Nawi putus asa mendekatinya dan menceritakan pengalaman masa lalunya dan berusaha menyemangati Nawi. Berikutnya hari demi hari para calon Agojie muda ini dididik fisik dan cara bertarung. Kini hubungan di antara calon Agojie muda pun terjalin baik. Begitu pula hubungan Azogi dan Nawi. Azogi terus menyemangati Nawi. Ia juga menceritakan betapa hebat jenderalnya dalam pertarungan sehingga ia bisa menjadi legenda di istana Dahomey. Sementara itu Naniska yang tertidur, suatu malam ia bermimpi sesuatu yang aneh dan menakutkan. Amenza yang merupakan teman sekaligus orang kepercayaannya yang mengetahui ini pun mencoba menafsirkan mimpinya. Amenza pun mengatakan bahwa kini musuhnya sedang mengumpulkan kekuatan dan nanti ada seseorang yang akan datang dari masa lalunya Naniska. Namun Naniska hanya menganggap ini omong kosong dan tidak mempercayainya. Dan ketika ia hendak keluar menyajikan dupa di altar, ia melihat di lapangan Nawi sedang berlatih keras sendirian di sana. Beberapa hari kemudian, tafsir mimpi Amenza pun menjadi kenyataan ketika tiba-tiba jenderal perang baru utusan dari kerajaan Oyo datang untuk mengambil upeti dari Dahomey. Setelah ia membuka cadarnya ternyata Naniska sangat kaget karena ia mengenalinya. Ternyata ia adalah salah seorang yang pernah memperkosanya ketika ia pernah ditangkap semasa menjadi anggota Agojie muda dahulu. Di samping itu ternyata mereka juga meminta upeti tambahan berupa 40 prajurit Agojie yang membuat Raja Dahomey sedikit marah dan meminta berunding dahulu. Lalu sang raja pun menyanggupi menjanjikan 20 prajurit Agojie asalkan mereka diperbolehkan berdagang di pelabuhan yang bernama Kuidah yang siogianya milik Dahomey yang kini dikuasai kerajaan Oyo. Sementara sang jenderal pergi menunggu di pelabuhan, anak buahnya kini diperintahkan untuk membawa upeti yang akan dibawa. Tak berapa lama, Naniska pun datang ke pelabuhan Kuidah dengan membawa 20 prajurit terbaiknya dan sekeranjang upeti. Setelah berhadapan dengan sang jenderal kerajaan Oyo, Naniska langsung menendang keranjang upeti yang dibawanya yang dikira hadiah buat kerajaan Oyo yang ternyata isinya kepala para prajurit Oyo. Naniska juga mengatakan bahwa kerajaan Dahomey tidak takut siapapun. Setelah itu ia memberi perintah mundur seluruh anak buahnya dan meninggalkannya untuk bertarung dengan sang jenderal kerajaan Oyo yang bernama Oba.
Nawi yang saat itu khawatir dengan Naniska mencoba menahan pasukan Oba yang hendak membantu Oba. Naniska dan Oba pun bertarung dengan sengit, namun ketika pasukan Oba mulai bisa mengangkat gerbang yang menahan mereka, Nawi pun langsung berteriak. Naniska yang melihat Nawi yang masih berada di sana pun langsung mengajaknya lari dan melarikan diri dengan melompat ke laut. Ternyata yang lainnya sudah menunggu mereka di bawah dengan perahu dan membawa mereka pergi. Setibanya di pinggir pantai, Naniska pun memarahi Nawi karena tidak mengikuti perintahnya untuk lari. Namun Nawi pun membela diri dengan mengatakan khawatir dengan Naniska. Beberapa waktu kemudian Naniska mengajak rajanya untuk berkeliling dan melihat minyak kelapa sawit yang mereka hasilkan yang sebenarnya cukup untuk memakmurkan Dahomey, bahkan bisa menjadi andalan Dahomey di masa depan, dan raja pun menyetujuinya. Sementara itu di pelabuhan, Oba menjanjikan kepada dua orang kulit putih dan yang lainnya bahwa di bulan purnama nanti ia akan menyerang Dahomey dan menaklukkannya. Jadi mereka menjamin perdagangan bangsa Eropa akan aman di sana. Setelah mendapat janji dari Oba, dua orang perwakilan negara Inggris itu pun pergi menuju Dahomey untuk berunding menawarkan kerjasama dengan raja di sana. Dalam perjalanan mereka pun beristirahat. Dan ketika salah seorang dari mereka mandi, ia bertemu dengan Nawi yang kebetulan berada di sana dan Nawi juga mengambil pakaiannya. Ia lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Malik, di mana ia adalah keturunan dari ibu yang berasal dari Dahomey dan ayahnya orang kulit putih. Setelah itu temannya Malik pun datang dan Nawi pun pergi. Tak berapa lama mereka pun tiba di Dahomey. Setelah bertemu dengan raja, mereka pun memberikan hadiah padanya. Temannya Malik pun memperkenalkan Malik pada raja dan menceritakan bahwa ibunya adalah keturunan dari Dahomey. Setelah itu raja pun mempersilahkan mereka duduk dan ikut menyaksikan ujian terakhir para Agojie muda sebelum diangkat menjadi Agojie. Akhirnya Malik pun bisa melihat Nawi beraksi dalam tes terakhirnya menjadi Agojie. Takjub melihat solidaritas, kecepatan dan kemampuan Nawi, sang raja pun memanggil Nawi yang merupakan prajurit lulusan terbaik dan memberikan pedang sebagai hadiah kepadanya. Setelah acara selesai, kini para Agojie muda pun mendapatkan perawatan atas luka-luka mereka. Isogi dan Naniska pun menghampiri Nawi dan mengatakan bahwa ini adalah luka pertama prajurit sejati dan nanti mereka akan mendapat lebih banyak luka lagi dan mereka akan menjadi kuat. Dan ketika ia melihat tanda luka lahir di lengan atas Nawi dan menanyakannya, lalu dengan perasaan cemas dan khawatir Naniska pergi dan meninggalkan tempat itu. Amenza yang mengetahui ada yang salah pun langsung mengikuti sang jenderal dan menanyakannya. Lalu Naniska pun menanyakan perihal masa lalu anaknya dahulu ketika ia melahirkan seorang bayi perempuan yang dititipkan kepada Amenza. Lalu Amenza pun mengatakan bahwa ia memberikannya kepada seseorang yang ia jumpai namun ia tidak mengenalnya. Sepertinya Naniska punya firasat bahwa Nawi mungkin adalah anaknya mengingat luka yang ia punya persis berada di tempat yang sama seperti yang ia buat untuk anaknya. Sementara itu di tempat lain, raja yang kini berbincang dengan tamunya yang merupakan perwakilan dari Inggris merasa kecewa karena ternyata kini mereka hanya menginginkan kerjasama bisnis perjualan budak dan memandang mereka sebagai barang dagangan. Sedangkan Malik yang sedang jalan-jalan ia menemui Nawi dan dari balik dinding penghalang ia mengundang Nawi nanti malam setelah upacara pelantikan Nawi dan Agejio muda lainnya untuk mengobrol di tendanya di luar istana. Malamnya, setelah pelantikan menjadi anggota Agojie, Nawi pun menyelinap keluar dan menemui Malik. Mereka pun berbincang-bincang, ternyata Malik memang orang yang baik. Setelah itu Malik pun memberitahukan rencana yang ia dengar kepada Nawi tentang akan adanya penyerangan oleh pasukan Oyo dan beberapa suku lainnya ke Dahomey. Mendengar ini Nawi pun pergi menemui Naniska untuk mengabarkan berita ini setelah ia mengambil pisau milik Malik sebagai kenang-kenangan. Sesampainya di istana Nawi pun langsung menemui Naniska yang tengah berendam dan memikirkan kemungkinan Nawi adalah anaknya. Setelah bertemu dan mengebarkan berita akan adanya penyerangan itu, kemudian Naniska pun menyuruh Nawi untuk mendekat padanya. Lalu ia pun menceritakan betapa susah diaturnya Nawi dan akan membuatnya tertangkap.
Naniska juga menceritakan penderitaannya ketika ia ditangkap dahulu. Disiksa dan diperkosa oleh para prajurit Oyo hingga ia dapat kabur dan melahirkan seorang putri secara sembunyi-sembunyi dengan bantuan Amenza lalu memberikan bayinya pada seseorang. Namun sebelum ia memberikannya, Naniska menusukkan patahan gigi hiu dari kalungnya sebagai tanda untuk putrinya. Setelah itu ia memegang tangan Nawi dan mengiris tanda lahirnya. Dan setelah Nawi mengambil apa yang ada di bahu lengan atasnya, ia pun menyadari bahwa ia adalah anaknya Naniska sang jenderal. Keesokan harinya Naniska dan yang lainnya melihat pasukan gabungan kerajaan Oyo mulai bergerak. Setelah diyakini mereka akan berkemah di suatu lembah sebelum menyerang Dahomey. Naniska dan para prajurit istana pun mulai membuat patung batu dan menaburkan bubuk mesiu di dalamnya. Setelah selesai mereka pun meninggalkan lembah itu dan mempersiapkan diri. Dan saat fajar tiba, mereka pun sudah bersiap di posisi mereka. Lalu Naniska pun mengambil obor dan mulai membakar mesiu yang sudah mereka pasang yang kini berada di tengah-tengah tenda pasukan gabungan Oyo. Berikutnya, ledakan demi ledakan pun terdengar di seluruh perkemahan pasukan gabungan kerajaan Oyo. Para prajurit dan kuda mereka pun lari kocar-kacir menyelamatkan diri mereka. Mengetahui pasukannya diserang, Jenderal Oba pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Begitupun Naniska, setelah memberikan komando seluruh Agojie dan pasukan pria kerajaan Dahomey pun bergabung menyerang pasukan Jenderal Oba. Dan kini pertarungan pun tak terhindarkan. Pasukan Agojie yang dipimpin Naniska dengan keterampilannya bertarung dengan sangat hebat. Mereka bertarung dengan kemampuan di atas pasukan Oyo yang biasa-biasa saja. Walaupun jumlah mereka 2 kali lipat, ternyata Agojie dapat menandingi mereka. Nawi yang bertarung luar biasa dalam satu kesempatan tertangkap pasukan musuh dan dilemparkan ke bawah lembah dan pingsan. Sementara itu di atas kini pasukan Agojie terus menyerang membabi buta membuat Jenderal Oba yang melihat para prajuritnya terdesak kini memerintahkan mereka untuk mundur dan mengambil beberapa pasukan Agojie yang terluka yang masih hidup untuk dijadikan tawanan. Pasukan Dahomey yang melihat pasukan Oyo kabur tunggang langgang pun langsung meneriakkan kemenangan mereka. Setelah pasukan Oyo tak terlihat lagi, pasukan Dahomey pun langsung mengecek keberadaan kawan-kawan mereka. Beberapa di antaranya gugur sebagai pejuang sejati. Naniska dan Amenza yang tidak melihat keberadaan Nawi pun mencarinya namun tak menemukannya. Sementara itu di barisan paling belakang pasukan Oyo yang melarikan diri. Kini terlihat Nawi dan beberapa Agojie lainnya yang terluka diikat dan dibawa dengan kereta. Nawi yang melihat satu temannya yang bernama Fumbe ikatannya terlepas pun langsung menyuruhnya melompat dari kereta dan kabur, dan Fumbe pun melakukannya. Sedangkan Nawi dan yang lainnya sesampainya di pelabuhan Kuidah yang masih dikuasai pasukan Oyo kini mereka dikurung dengan para budak lainnya. Ternyata di sana Nawi juga melihat Izogi yang terluka dan tertangkap dan langsung menghampirinya. Rupanya salah satu tangan Izogi patah dalam pertarungan dan kini ia berniat bunuh diri seperti perintah Naniska daripada dijadikan budak oleh mereka. Namun Nawi yang berjiwa pantang menyerah pun menyemangati Izogi bahwa mereka akan bebas dan melarikan diri. Lalu Izogi pun kembali termotivasi dan meminta Nawi untuk membantunya menyambungkan kembali tangannya yang patah. Setelah itu mereka pun membuat rencana. Di tempat lain, Fumbe yang kini ditemukan penduduk Dahomey pun dibawa kembali ke istana dan Fumbe melaporkan kejadian itu kepada Naniska. Bersamaan dengan itu, Raja pun memanggil Naniska dan Amenza. Atas keberhasilan Naniska mengalahkan pasukan Oyo, Raja pun mengemukakan niatnya mengangkat Naniska menjadi raja wanita di sana mendampinginya mengurusi kerajaan, yang membuat salah seorang selirnya marah dan pergi. Namun sang raja tidak mempedulikannya dan meminta kepada Naniska untuk menyiapkan pesta keberhasilannya dengan mengundang seluruh rakyatnya ke istana. Naniska yang masih memikirkan Nawi pun mencoba menunda keinginan raja mengadakan pesta dan berniat mencari Nawi dan anggota Agojie lainnya yang tertangkap. Namun raja menolaknya dan tetap akan mengadakan pesta keberhasilan Naniska. Besok paginya di pelabuhan Kuidah, Oba pun mengambil para tawanan dari prajurit Agojie dan mulai membuka harga untuk menjual mereka kepada temannya Malik.
Dan di saat itu Malik datang dan mencoba membebaskan Nawi. Namun temannya Malik dan yang lainnya menahan Malik. Melihat keributan itu, Izogi pun langsung memberi isyarat kepada Nawi untuk melarikan diri. Namun sayang bagi Nawi dan satu temannya, karena banyaknya anak buah temannya Malik mereka pun tertangkap. Izogi yang mencoba membantu Nawi pun malah tertembak dan meninggal di sana. Di tempat lain di kerajaan Dahomey, Naniska yang memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan Nawi akhirnya secara diam-diam hendak pergi menyelamatkannya walaupun Amenza menahannya. Dengan berjalan seorang diri Naniska pun pergi meninggalkan istana untuk menyelamatkan Nawi. Namun siapa sangka, setelah beberapa jam perjalanan, kini di belakangnya, sebagian pasukan Dahomey pun ikut berlari mengejar sang jenderal. Sementara itu kini di pelabuhan Huida, Nawi yang tertangkap pun kini dilindungi oleh Malik dan tinggal di kamarnya. Malik juga membersihkan luka-lukanya Nawi dan menyuruhnya beristirahat di sana. Sementara di luar, Naniska pasukan Dahomey kini sudah sampai di sana. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga mereka pun membebaskan para tawanan dan prajurit Dahomey yang tertangkap dan memberikan senjata kepada mereka untuk berjuang bersama. Menara pengawas yang melihat kejadian ini pun langsung membunyikan lonceng darurat dan pertarungan pun kembali terjadi. Nawi yang melihat teman-temannya datang dan bertarung pun segera mengganti pakaiannya dengan pakaian yang diberikan Malik. Pasukan Dahomey terus menyerang gabungan pasukan Oyo yang tersisa dan anak buah temannya Malik yang merupakan para penjual budak. Mereka juga membakar bangunan-bangunan di sana. Sementara itu temannya Malik si pedagang budak ketika melihat kekacauan ini pun langsung pergi ke pantai dengan Malik dan dengan todongan pistol ia pun membawa beberapa budak untuk dibawa kabur. Namun Malik yang merasa masih memiliki darah Dahomey pun tidak tega melihat mereka dan membebaskannya. Para budak yang marah kepada temannya Malik pun langsung menyeretnya ke pantai dan membunuhnya. Sementara itu di pelabuhan, mendengar keributan di sana Oba pun datang. Naniska yang memang menunggunya pun langsung menghadang Oba. Akhirnya mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Namun akhirnya Oba pun tewas di tangan Naniska dan tuntaslah sudah balas dendam pribadinya kepadanya. Setelah mengalahkan Oba, beberapa prajurit musuh pun datang. Namun Nawi yang kini sudah berada di sana pun langsung menghabisi mereka semua. Setelah mengalahkan semua pasukan musuh dan membakar tempat itu, Naniska pun langsung memanggil pasukannya dan kembali ke Dahomey dengan Nawi dan pasukan Dahomey yang tertangkap. Sedangkan Malik kembali ke negara asalnya setelah melihat Nawi sudah selamat dan kembali bersama pasukan Agojie lainnya. Keesokan harinya di kerajaan Dahomey, pesta kemenangan yang dijanjikan raja pun sedang dilaksanakan. Namun, kekhawatiran raja dengan tidak adanya Naniska membuatnya sedikit tidak gembira. Dan di saat itulah tiba-tiba dari luar gerbang istana suara gemuruh sambutan datang menarik perhatian semua orang. Lalu muncullah dari pintu gerbang pasukan Agojie yang dipimpin Naniska dengan disambut seluruh warga Dahomey. Naniska pun dengan pasrah langsung menghadap raja dan memohon meminta izin untuk mengundurkan diri di Jenderal Agojie karena ketidakpatuhannya kepada perintah raja. Namun tanpa disangka, sang raja kini malah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Naniska, pasukan Agojie dan seluruh prajurit Dahomey atas keberhasilannya meruntuhkan kerajaan Oyo dan membebaskan mereka dari penindasan bangsa Oyo. Di saat itu, di depan seluruh warga dan prajurit Dahomey, raja yang melihat Naniska sangat dicintai rakyatnya, ia pun menganugerahkan gelar suci bernama Pojito padanya, yang berarti sang raja wanita. The Woman King. Mendengar itu seluruh warga Dahomey pun bersorak gembira tidak terkecuali pasukan Agojie yang dipimpin Naniska. Setelah itu Naniska beserta raja pun duduk berdampingan disertai gemuruh sorak-sorai penduduk Dahomey. Keesokan harinya, Naniska menghampiri Nawi yang sedang menyirami makam Izogia yang telah gugur. Di sana keduanya pun saling meminta maaf satu sama lain. Dan tak berselang lama di acara persembahan tarian perang pasukan Agojie,
Nawi pun memanggil Naniska ibu dan mengajaknya menari bersama yang membuat Naniska meneteskan air mata. Semenjak itu kini jenderal yang telah menjadi raja wanita kerajaan Dahomey beserta pasukan Agojie pun terus mengawasi dan menjaga kedaulatan bangsa Dahomey. Tamat. Nah, itulah alur film seru yang admin bawakan kali ini. Sebagai informasi, film ini berjudul Woman King. Film seru yang menurut admin sangat apik dan patut diacungi jempol. Perjuangan mereka yang pantang menyerah dan berani memperjuangkan sesuatu yang benar. Terima kasih sudah mampir di channel admin. Semoga Tuhan bersama kita dan menuntun kita dimanapun kita berada. Sampai bertemu di alur cerita film selanjutnya. Wassalam. Sure.